Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang terletak sekitar 70 mil laut dari Jakarta menyimpan banyak potensi sumber daya alam. Sebagai satu-satunya kawasan konservasi Taman Nasional yang terletak di ibu kota negara, Taman Nasional Kepulauan Seribu juga memiliki begitu banyak potensi wisata yang bisa digali. Salah satunya wisata edukasi perlindungan alam. Dan berikut liputan reporter Jackson Simanjutak bersama juru kamera Krisdianto. Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang terletak sekitar 70 mil laut dari Jakarta menyimpan banyak potensi sumber daya alam. Sebagai satu-satunya kawasan konservasi Taman Nasional yang terletak di ibu kota negara, Taman Nasional Kepulauan Seribu juga memiliki begitu banyak potensi wisata yang bisa digali. Salah satunya wisata edukasi perlindungan alam. Sejak tahun 2002, gugusan Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi Taman Nasional Kepulauan Seribu berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Taman Nasional ini memiliki areal seluas 107.489 hektar. Sebagai pembentuk sistem ekologi, kawasan ini memiliki 4 ekosistem utama, yakni hutan pantai, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Secara ekologis, keempat ekosistem itu merupakan penyangga alami bagi daratan dan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat, secara langsung maupun tak langsung. Untuk kelestarian ekosistem itu, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai pelaksana memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya rehabilitasi mangrove. Mangrove merupakan salah satu ekosistem di daerah pasang surut air laut. Mangrove bermanfaat bagi perlindungan pulau dari abrasi, intrusi air laut, dan angin. Kehadiran mangrove juga sangat dibutuhkan untuk kehidupan biota laut, baik sebagai rumah, tempat berlindung, bermain, hingga berkembang biak. Dengan adanya mangrove di kawasan pantai itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya biota-biota laut seperti kepiting, omang-omang, itu banyak. Dan lagi ikan yang sebelumnya nggak begitu banyak, sekarang jadi banyak, jadi booming. Sayangnya, proses rehabilitasi mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu tak selalu berjalan maksimal. Sebabnya, faktor alam yang tak mendukung, seperti gelombang tinggi yang kerap merubuhkan pohon mangrove. Kendati demikian, program rehabilitasi mangrove yang dimulai sejak tahun 2003 telah memberikan banyak manfaat. Dulu di Taman Nasional ini sebelum adanya mangrove, kalau tak kala air pasang nyampe kantor. Tapi dengan adanya mangrove nggak terjadi itu lagi. Selain rehabilitasi mangrove, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu juga melakukan rehabilitasi padang lamun. Rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekosistem lamun yang telah mengalami gangguan. Secara ekologis, padang lamun merupakan habitat, tempat mencari makan dan berkembang biak berbagai jenis ikan, serta biota laut lainnya. Lamun sama seperti halnya dengan ekosistem yang lain, ya seperti terumbu karang, terus mangrove. Nah, padang lamun ini ada dalam posisi di tengah-tengah. Di sini fungsinya sebagai salah satu makrofilter apabila ada pencemaran laut. Terus sebagai mencegah menghambat sedimentasi yang ada di dasar laut. Terus juga sebagai menghambat arus dari tubir dari tempat yang dalam ke dangkal atau ke posisi ke pantai. Sejatinya fungsi optimum itu dapat tercapai apabila kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan dan perkembangan lamun. Padang lamun yang lebat dan sehat sangat berperan dalam kejernihan suatu perairan, di mana daun-daun lamun akan menangkap partikel sedimen dan menstabilkan substrat dasar, sehingga bila padang lamunnya bagus, maka terumbu karangnya juga bagus. Tak hanya rehabilitasi padang lamun dan mangrove, pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu juga aktif melakukan transplantasi karang. Pasalnya, tutupan karang di Kepulauan Seribu rata-rata tinggal 36,48% saja. Upaya itu pun dimulai pada tahun 2004. Caranya dengan merekatkan karang hidup dengan semen di permukaan karang yang mati, dikenal dengan sistem rock pile.
Sistem ini juga mulai disosialisasikan ke masyarakat sekitar sebagai upaya pembelajaran agar masyarakat tak lagi mengambil karang hidup langsung dari laut. Sebenarnya tidak ada permasalahan, cuma di awal kita harus prihatin karena nunggu waktu. Karena budidaya itu biasanya kita apa yang kita tangkap itu yang kita jual gitu loh. Instan kita sistemnya. Tetapi budidaya kita harus nunggu. Minimal dalam 1 tahun itu harus kita nunggu. Seiring pola-pola pemberdayaan yang terus-menerus telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian ekosistem laut. Masyarakat yang dulunya merusak alam, kini beralih menjadi pelindung alam.